Baik, sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana tentang perjodohan jalak ya. Yang saya amati ketika kita menjodohkan satu kembali lagi yaitu umur umur jalak yang sudah birahi, eh, keduanya itu pertama kan saya udah tadi juga bahas ya kan video selanjutnya itu dipisah dulu antara sangkar yang satu A dan sarang satu yang B yaitu yang betina, terus itu didekatkan didempetkan itu kan, biarkan dia berinteraksi dulu seperti itu ya, itu ya sekitar proses 1 minggu ya, kecuali kalau misalkan itu sudah satu jodoh dari anak. Nah, itu ya gak usah proses seperti itu gitu kan. Ini kalau misalkan beda dari indukan itu disatukan seperti itu 1 minggu ya, atau bisa lebih sekitar 1 hari ya. Ketika sesudah saling lirik, ada saling mencuri-curi pandang, terus jadi kadang-kadang si jantan atau betina itu bagaimana cara si lawannya itu supaya tertarik, seperti memberikan suara-suara itu kan, tidak terjadi pembantaian, misalkan kandangnya itu ditendang-tendang, ingin memacok atau membantai si lawan yang ada di hadapannya, nggak seperti itu. Terus terjadi seperti birahi ya, ada suara-suara yang memang birahi ya, itu berbeda. Suara-suara birahi itu seperti kayak apa ya, agak sulit saya juga jelaskan. Jadi seperti ayam ya, seperti ayam, dia si eh, jantannya ini mengelilingi betina yang sedang mau dikencandinya seperti itu. Ya, suara-suaranya agak berbeda. Dia sudah birahi. Nah, setelah terjadi misalkan saling sawut, nah kita masukkan ke satu sangkar. Itu pun kalau udah satu sangkar itu biarkan dulu ya, minimal 10 hari atau 15 hari, biarkan satu kandang dulu gitu kan, kita kasih makan, karena supaya tidak terjadi saling bantai tadi itu kan. Ada kalanya udah 1 hari, 2 hari, 3 kali atau 10 hari akur, tidak saling bantai. Nah, tapi tiba-tiba muncul emosinya, tiba-tiba membantai betinanya atau ngebantai si jantannya misalkan. Ada pula yang jantannya kalah sama betinanya, ada pula yang memang betinanya kalah sama jantannya. Nah, karena kan butuh lama supaya terjadi perjodohan yang sangat kuat, itu dibiarkan terus. Nah, setelah nanti tidak terdengar seperti birahi ya, saling saut menyaut, terus dari eh, paruhnya itu saling berdekatan, terus saling berdempetan itu kan, seperti yang ngobrol lah gitu kan, saling depan-depan kayak gitu. Nah, itu kalau sudah begitu, itu sudah ada reaksi berjodoh dan siap bisa dimasukkan ke kandang yang sudah kita siapkan ya, dari kotaknya, airnya, terus akurnya, semuanya sudah kita siapkan. Itu kita disiapkan. Nah, bagaimana kalau terjadinya misalkan bising ya kan? Kalau bising itu tergantung kebiasaan dari burungnya. Dan biasanya kalau kalau misalkan yang saya tahu, kalau burung jalak ini dia tidak suka terganggu sama orang-orang banyak.
Jadi dia sukanya tempat yang hening, nggak ada orang yang lalu lalang di depan kandangnya gitu kan. Seperti ada punya pekarangan rumah di belakang, nggak tersentuh sama orang-orang, nah itu sangat cocok. Kalau misalkan kita taruhnya di depan, itu keganggu ya kan, proses dia perjodohannya kan. eh, Dia apa ya, terjadi perkawinan di dalam kandang ya kan, terjadi perkawinan dalam kandang itu kan membutuhkan proses kenyamanan dia itu. Kalau misalkan keganggu terus proses perkawinannya, itu dia akan kesulitan karena dia tidak nyaman gitu kan. Memang betul udah satu jodoh, tapi apa ya, proses perkawinannya enggak apa ya, tidak tercapai, akhirnya enggak berturut-turut, atau sudah proses perkawinan terjadi, sudah dia mau ngakut, tetapi saat dia mau bertelur dia keganggu terus, akhirnya nggak mau bertelur karena terlalu banyak orang. Jadi pengalaman saya itu, jangan ada orang yang sering terlalu banyak berseliweran ya kan. Kalau misalkan kasih makan sama yang punyanya, itu gak apa-apa, itu kan itu udah biasa karena si burung itu sudah tahu misalkan mana si pemberi makan ini tuannya, dia tahu gitu kan. Kalau misalkan ada orang lain yang ke sana, dia gerabag gitu kan, karena dia nggak kenal dari misalkan postur tubuhnya dan suaranya, dia gak kenal gitu kan. Terus siulannya juga gak kenal gitu kan, dia takut seperti itu. Nah itu yang terjadi saat proses perjodohan sehingga sampai bertelur ya kan. Terus selanjutnya pakannya juga seperti yang saya di video selanjutnya diulas, harus benar-benar diperlakukan dengan baik ya, seperti ada jangkrik, ada ulat, dari kualitas airnya juga. Nah, kandangnya juga harus bersih, air mandinya seperti itu, sirkulasi udara itu sangat mempengaruhi. Terus ada cahaya masuk yang bisa menerangi atau menghangatkan tubuh si ini ya, si apa tuh, si burung tersebut. Nah jadi seperti itu teman-teman. Bagi yang mau mencoba, silahkan, saya apresiasi, saya dukung. Silahkan kalau mau memberikan komentarnya atau di bawah. Kalau misalkan saya pas lagi santai, saya akan selalu balas ya kan, di bawah kolom komentar YouTube saya. Nah, supaya banyak bagaimana kendala-kendala teman di lapangan, nanti saya rangkum dan saya akan buatkan lagi YouTube menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, karena ini banyak sekali teman-teman, bagaimana proses penjodohannya, bagaimana proses apa ya, banyaknya teman-teman supaya bisa produksi ya kan. Nah, seperti itu, karena yang saya tahu teman-teman di itu yang saya masuk, bagaimana Mas, tolong dong ajarin bagaimana cara berternak. Waduh, kalau misalkan saya harus setting misalkan via WhatsApp itu kan banyak yang harus saya katakan, dan saya juga sulit gitu untuk interaksinya karena jam saya juga
eh, padat juga, ada kesibukan, jadi agak kesulitan kalau memang seperti itu. Beda dengan kalau misalkan saya kasih arahan di YouTube seperti ini. Kalau untuk misalkan pemesanan atau misalkan yang sudah membeli burung di saya, anaknya, ini caranya pengurusannya seperti apa, sudah beli tapi gak sempat tanya, itu bisa. Tapi kalau misalkan menjelaskan cara bagaimana berternak dari awal sampai akhir, terus yang masuk chattingannya banyak, nanyanya seperti itu, saya harus jelaskan satu persatu ke setiap orang, rasanya gak mungkin gitu kan. Nah, kecuali kalau misalkan ada teman-teman misalkan request nih, tolong bikinin teorinya seperti itu, misalkan cara berternak, jala kebo. Nah, kebetulan kan saya udah dari kendala-kendalanya, dari pemilihan bibitnya gitu kan, usahakan cari bibitnya itu yang bagus, super, yang mata putih, yang usianya 1 tahun sudah menginjak ke 2 tahun. Nah itu ya kan, cari induknya. Kalau misalkan induknya itu teman-teman, kalau misalkan jantannya besar, betina kecil, itu gak imbang. Jadi cari yang jantannya jangan terlalu besar, kalau betinanya juga gak terlalu besar. Tapi kalau jantannya besar, betinanya kecil, itu sangat kesulitan dan betinanya akan takut gitu kan. Itu setahu saya, itu pengalaman saya gitu kan. Apalagi jantannya itu sering bantai ya, buas gitu kan, dia ketakutan dan sering dibantai, sering di patuk-patuk kepalanya gitu kan. Nah, dia akan ketakutan interaksi. Cari yang badannya hampir sama, itu akan lebih cepat gitu kan. Untuk ciri-cirinya saya udah diulas dari video sebelumnya. Memang ciri-cirinya jantan itu rata-rata ada jambulnya, tetapi ada pula yang jambulnya sedikit. Begitupun betina. Betina kalau sudah masuk di dalam kandang, terus misalkan sudah lama di kandang, masuk, kadang-kadang timbul jambulnya juga seperti jantan juga, dan itu sudah beberapa kali terjadi oleh saya gitu kan. Jadi ininya tumbuh gitu kan. Yang penting cirinya kalau betina itu dia bertelur ya kan. Kalau jantan biasanya di awal dia ngakut, dia suka ngakut di awal dibarengi sama betinanya. Tapi juga ada yang betina yang memang agresif, dia ngakut dari awal, ada juga itu kan. Nah, pemilihan super ini, belilah yang keturunannya, misalkan dia suka anaknya 4, anaknya 3, anaknya 4, anak 3, dan si induknya ini produksinya bagus, tiap bulan itu terus itu kan, produksi terus. Kalau misalkan dapat indukan, tapi keturunannya dari indukannya misalkan dia kadang-kadang anakannya 1, 2, plus lama lagi gitu kan, sebulan 2 bulan baru nelur lagi. Nah, saran saya carinya yang bagus itu yang produksi induknya yang bagus. Anaknya ada 4, ada 5 itu kan. Saya pernah sampai 5 anaknya si jalak kebo ini, karena saking suburnya, saking bagus si induknya. Nah, bedanya seperti itu. Kadang kan ada yang cuma 1, 2, itu tergantung dari proses induknya. Dibilang super lah gitu kan. Kalau misalkan super, dia anakannya 4, 5, terus 3, minimal 2. Terus dia jarang jong ya. Kalau misalkan ini kan, kalau burung-burung lain kadang-kadang misalkan udah berapa anakan 3 kali, 4 kali, 5 kali atau 7 kali setak, lama bertelur lagi.
terjadinya pergeseran seperti itu. Saran saya, carilah bibit yang super seperti itu, karena itu akan membawa karakter sama keturunan yang ke bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, sekian rahasia cara berternak dari TCHIBF. Saya sendiri, teman Permana, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan salam buat para master yang misalkan pernah menjumpai atau melihat video saya. Salam bahagia. Karena saya yang mengambil bukan dari orang lain, ini dari saya sendiri ya. Pengalaman saya sendiri selama saya bertahun-tahun menggeluti proses perjodohan, peternak, jalak, kebo ini ya. Nah, oke, sekian, terima kasih. Salam bahagia, sampai jumpa di kesempatan lain, di penjelasan yang lain ya. Jangan lupa share, like, subscriber, juga komentar untuk mendukung selalu keeksisan YouTube channel yang saya berikan. Anda juga nanti bisa menonton misalkan tentang channel yang bisa dilihat ya, tentang bagaimana menggunakan alam bawah sadar, tentang bagaimana cara berpikir. Nanti saya akan buat disusun di sana supaya jiwa-jiwa ini lebih positif, kecemasannya hilang gitu kan, lebih bahagia dengan metode-metode yang saya pernah ajari dan saya ajarkan biasa di kelas-kelas workshop biasa ya kan. Nah, dan bagaimana cara untuk membangun mental seorang bisnis, bagaimana membangun mental seorang misalkan peternak, nah seperti itu. Oke, salam.